Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai Lanal Cilacap gelar donor plasma konvalesen, selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Ya, telah terhubung bersama kami melalui saluran Zoom, Kolonel Laut Sugeng Subagio SO selaku Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang, Mbak Zika. Ya Pak, tadi kan kita sudah bersama-sama melihat tayangan mengenai kegiatan pendonoran plasma konvalesen ya Pak ya. Sebetulnya apa yang melatar belakangi kegiatan donor plasma konvalesen dan donor darah ini Pak? Baik, akan saya sampaikan, Mbak Zira. Kami melaksanakan kegiatan donor plasma konvalesen ini berkaitan dengan kegiatan Angkatan Laut yang dilaksanakan seluruh Indonesia dengan tema 76 tahun TNI Angkatan Laut peduli di dalam masyarakat yang sekarang banyak yang terpapar pandemi COVID. Sekaligus ini memperingati hari ulang tahun Jalas Senate ke-75. Baik, untuk tujuan dari kegiatan sendiri, kegiatan ini tuh apa Pak? Apakah di sana memang banyak warga yang membutuhkan plasma darah atau bagaimana Pak? Memang ini dilaksanakan kegiatan donor plasma kaitannya dengan percepatan proses penyembuhan. Kita tahu bahwa hampir di setiap daerah 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu banyak masyarakat atau warga yang terpapar COVID-19 yang tentunya dari masyarakat yang terpapar perlu adanya proses percepatan di dalam penyembuhan, terutama yang terpapar dengan statusnya ringan. Jadi kalau berat ini memang bisa dengan penyembuhan plasma konvalesen, tetapi ini diperuntukkan untuk yang ringan. Dan memang kami berkoordinasi dengan PMI Kabupaten Cilacap untuk donor plasma. Jadi di sana pada saat itu memang kekurangan stok karena setiap melaksanakan kegiatan donor plasma banyak warga yang meminta. Jadi langsung diambil, kalau memang stoknya ada di PMI langsung diambil oleh warga yang membutuhkan donor plasma, sehingga di situ terjadi kekurangan stok. Namun pada saat kami melaksanakan kegiatan donor plasma konvalesen, alhamdulillah untuk PMI Kabupaten Cilacap masih menyimpan sekitar 60 box atau 60 banyaknya, sehingga saya rasa itu cukup untuk menjadi bahan persediaan untuk PMI. Termasuk yang ada di Lanal Cilacap pun nanti akan disimpan, karena setelah dilakukan proses oleh PMI dengan atau secara konvensional itu bisa tersimpan sampai dengan 1 tahun. Jadi tidak ada masalah untuk penyimpanan donor plasma konvalesen. Baik, berarti nanti setelah donor ini dikumpulkan begitu ya Pak, nanti akan dikelola oleh PMI sendiri ya Pak ya? Betul, Baik, akan untuk dikelola PMI secara konvensional. Jadi menggunakan cara-cara tradisional karena memang PMI sendiri belum memiliki peralatan yang canggih. Baik, untuk kegiatan donor ini berlangsung di mana saja Pak? Untuk donor plasma konvalesen itu pertama dilaksanakan di Pertamina pada tanggal 2 dan 3 Agustus. Termasuk saya pada saat itu juga melaksanakan donor plasma konvalesen di Pertamina. Kemudian beberapa minggu ke depan Angkatan Laut melaksanakan kegiatan donor plasma konvalesen seluruh Indonesia dalam rangka 76 tahun TNI Angkatan peduli terhadap masyarakat, sekaligus dalam rangka memperingati HUT Jalas Senastri ke-75. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, dari tanggal 2 sampai 3 Agustus hingga sekarang ini masih terus berlanjut setiap hari Pak?
Halo, Pak Sugeng. Mohon diulang, Mbak. Ya, dari Suaranya tanggal putus-putus. ya, tadi Bapak sebutkan dari tanggal 2 hingga Agustus itu, donor ini sudah dilakukan ya, Pak, ya? Dan hingga saat ini masih dilakukan dan jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan ini perharinya berapa, Pak? Untuk donor plasma konvalesen dilaksanakan oleh Angkatan Laut kemarin pada tanggal 12 Agustus, tepatnya hari Kamis. Itu memang kami mengundang warga maupun institusi maritim maupun pemerintah daerah untuk sama-sama bisa mendonorkan darah konvalesen ke PMI dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Baik. Ya, halo. Iya, Pak. Ya, boleh dilanjutkan, Pak. Halo? Halo, Pak Sugeng? Iya ya, ya, halo. Ya. Tadi ada berapa peserta, Pak, yang ikut dalam seharinya, Pak? Untuk peserta memang yang beberapa waktu saya sampaikan di media itu jumlahnya sekitar 50. Namun yang memenuhi persyaratan sesuai dengan standar pendonor konvalesen ada 15. Jadi tidak semua masyarakat atau warga yang terpapar COVID-19 dan sembuh itu bisa langsung mendonorkan donor plasma konvalesen langsung. Jadi di situ ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dilewati. Dan kebetulan 15 orang ini yang bisa Memenuhi syarat diambil. ya, Pak, ya? Baik. Baik, Pak, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Nusantara Siang akan kembali. Pemirsa, Anda kembali di Dialog Nusantara Siang, masih bersama dengan Kolonel Laut Sugeng Subagio selaku Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap. Halo Pak Sugeng, kita lanjutkan lagi perbincangan yang tadi, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan ya, Pak, ya, mengenai peserta dari pendonoran darah ini ada sekitar 50 orang ya, Pak, ya. Dan untuk pendonor ini berasalnya dari daerah mana saja, Pak? Saya jelaskan di sini, Mbak Zira. Untuk para pendonor berasal dari sekitaran Kabupaten Cilacap. Mereka rata-rata domisilinya di Kabupaten Cilacap. Jadi sangat mudah mereka untuk datang ke kantor kami untuk melaksanakan donor plasma. Jadi tidak ada orang luar atau dari daerah lain yang mendonorkan darahnya dengan donor plasma ke tempat kami. Jadi semuanya berada di wilayah Kabupaten Cilacap, demikian, Mbak. Baik, untuk dari pelaksanaan pendonoran ini berapa, Pak, target pendonor plasma konvalesen yang ditargetkan oleh TNI AL Cilacap, Pak? Sebetulnya targetnya adalah sebanyak-banyaknya. Namun karena kemarin dilakukan pengecekan atau tes, ternyata yang masuk yang bisa didonor adalah 15 orang, jadi 15 orang yang bisa langsung dilaksanakan penelitian atau pengecekan lebih lanjut oleh PMI sesuai dengan kapasitasnya melalui pengecekan atau kegiatan atau donor konvensional. Jadi memang peralatannya sangat-sangat sederhana. Ini juga pencetusnya dari dokter Yuyun, itu dari PMI. Baik, baik. Seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa terdapat 50 orang ya, Pak, ya, yang mendaftar untuk donor darah, namun hanya 15 yang melewati screening ya, Pak, ya. Dan untuk yang 35 ini apakah boleh mendonor darah reguler, Pak, atau bagaimana, Pak? Untuk pendonor darah reguler sebetulnya bisa, namun dengan persyaratan tentunya mereka harus sudah didonor dosis kedua. Kalau sudah dosis kedua, saya rasa boleh untuk melaksanakan donor darah reguler seperti biasa. Namun kalau nanti
melaksanakan donor plasma, saya rasa tidak bisa lagi karena antibodi yang ada di tubuh mereka sudah tidak ada lagi. Baik Pak. Untuk, respon dari warga sekitar sendiri itu bagaimana Pak terhadap kegiatan ini? Respon dari masyarakat tentunya sangat-sangat mendukung, karena memang sampai dengan saat ini Kabupaten Cilacap khususnya untuk masyarakat masih banyak yang terpapar, dan membutuhkan percepatan adanya proses penyembuhan. Dan PMI saya rasa sudah sangat-sangat siap manakala ada masyarakat yang membutuhkan donor plasma, bisa langsung berkoordinasi dengan PMI. Baik. Jika berbicara mengenai, pencatatan data nih Pak, nah bagaimana cara mendata para penyintas COVID-19 yang ada di Cilacap Pak, agar mau untuk mendonorkan plasma konvalesen? Tentunya dari pihak PMI sudah mensosialisasikan melalui rumah sakit umum daerah maupun puskesmas maupun publikasi melalui media. Cuman kadang kendalanya masyarakat mungkin karena sedang melaksanakan aktivitas yang mungkin tidak pas waktunya. Namun kalau saya lihat itu memang ada beberapa masyarakat yang sudah melaksanakan donor plasma. Jadi untuk PMI sendiri itu mobile. Jadi kebetulan pada tanggal 12 Agustus hari Kamis memang kebetulan pelaksanaan di tempat kami di Lanal Cilacap yang memang dilaksanakan serentak eh, oleh Angkatan Laut, dan langsung dilihat oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Laut termasuk Ketua Umum PMI Baik Bapak Yusuf Kala baik ke jajaran bawah. baik Pak. Apakah kegiatan ini akan dilakukan secara rutin Pak? Karena mengingat dengan adanya plasma konvalesen ini kan, dapat membantu meringankan masyarakat yang terkena Covid ya Pak ya? Tentunya kami siap apabila dari PMI eh, me- melaksanakan atau mungkin menyampaikan ke kami kalau memang stok donor plasma konvalesen sudah habis, dan kami siap untuk memfasilitasi eh, untuk masyarakat agar bisa mendonorkan darah konvalesen di tempat kami. Yang jelas kami Angkatan Laut siap untuk menyiapkan sarana prasarana kegiatan donor plasma. Baik Pak, terakhir singkat saja himbauan Anda untuk masyarakat penyintas COVID-19 agar mau mendonorkan plasma konvalesen milik mereka Pak. Tentunya ini didasari dengan adanya keikhlasan agar kita bisa berbagi dengan orang lain. Kalau orang yang pernah terkena terpapar COVID-19 dan sembuh, saya rasa insya Allah mereka akan siap untuk mendonorkan darah plasma konvalesen kepada kawan-kawan kita atau masyarakat yang membutuhkan. Ini memang perlu adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat yang sudah terpapar namun sudah sembuh, sehingga diharapkan bisa mendonorkan plasma konvalesen untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Kira-kira seperti itu. Ini memang harus ada sosialisasi lagi sehingga masyarakat sadar dan mau mendonorkan darah konvalesen ke PMI untuk masyarakat Kabupaten Cilacap yang terpapar COVID-19. Kira-kira seperti itu, Baik, Mbak. baik, terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Semoga kami sama-sama berdoa ya Pak ya agar pandemi ini dapat segera berakhir. Terima kasih Amin, Bapak amin, amin. Kolonel Laut Sugeng Subagio selaku Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap telah hadir bersama kami di Dialog Nusantara Siang.